Kisah pemburu yang mempesona. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang Kukutamita sang pemburu. Dahulu kala, di Rajagaha, hiduplah putri seorang lelaki kaya. Tatkala ia telah cukup dewasa untuk dinikahi, kedua orang tuanya menempatkan dirinya tinggal di lantai teratas dari sebuah istana berlantai 7 yang mewah, dengan seorang budak wanita yang menjaganya. Pada suatu malam, ketika sedang berdiri di jendela sambil melihat ke jalan di bawah, ia melihat Kukutamita sedang memasuki kota. Kukutamita merupakan seorang pemburu yang hidup dengan membunuh rusa. 500 ekor ia bunuh dengan alat penjerat dan 500 ekor dengan pedang, yang biasa digunakannya untuk menangkap rusa-rusa. Saat itu, Kukutamita sang pemburu telah membunuh 500 ekor rusa. Setelah memasukkan daging mereka ke dalam keretanya, sambil duduk di depan keretanya, ia memasuki kota untuk menjual hasil buruan tersebut. Tatkala putri orang kaya itu melihatnya, ia seketika jatuh cinta dengan dirinya. Setelah memberikan sebuah hadiah kepada budaknya, ia mengutusnya keluar dengan berkata, "Pergilah untuk mencari tahu kapan pemburu ini akan kembali dan pulang, beritahukan kepada saya." Budaknya pergi keluar, memberikan hadiah kepada pemburu itu dan bertanya kepadanya pertanyaan yang diberikan oleh majikannya itu. Pemburu tersebut menjawab, "Hari ini saya akan menjual daging dan esok pagi saya akan datang ke gerbang tertentu, lalu berangkat pulang." Budak ini mendengarkan jawaban sang pemburu dan kemudian pulang memberitahukan kepada majikannya. Putri orang kaya ini mengeluarkan berbagai pakaian dan perhiasan yang hendak dibawanya, dan pada keesokan paginya setelah memakai pakaian kotor, ia pun meninggalkan rumah dengan didampingi seorang budak wanita yang membawa sebuah kendi air di tangan agar kelihatan sedang hendak pergi ke sungai. Setelah pergi ke tempat yang disebutkan oleh pemburu, ia berdiri dan menunggu kedatangannya. Pada pagi harinya juga, pemburu itu datang keluar dengan keretanya. Ketika pemburu melihat putri orang kaya itu, ia berkata kepadanya, "Saya tidak mengenali kamu sebagai putri dari orang-orang yang saya kenali. Mohon berhentilah mengikuti saya, wahai gadis." Putri orang kaya pun berkata, "Kamu tidak memanggil saya. Saya datang atas kemauan sendiri. Tetaplah jalankan keretamu itu." Sang pemburu berulang kali menyuruhnya kembali pulang, tetapi tetap tidak berhasil. Pada akhirnya ia berkata kepada pemburu, "Ketika keberuntungan mendatangi seseorang, ia tidak patut mengembalikannya." Lalu sang pemburu mengetahui bahwa gadis itu terus mengikutinya. Dengan segera ia membantunya menaiki kereta dan melanjutkan perjalanan. Kedua orang tuanya berusaha mencarinya ke segala tempat, tetapi mereka tidak menemukan dirinya, sehingga mereka pun berkesimpulan bahwa ia telah meninggal dan jamuan pemakaman digelar untuk menghormati kematiannya. Setelah hidup bersama pemburu itu, ia melahirkan 7 orang putra. Ketika para putranya telah beranjak dewasa, ia pun menikahkan mereka. Suatu hari saat subuh, ketika sang guru mengamati keadaan dunia, beliau mencermati bahwa Kukutamita dan para putra beserta para menantunya telah berada dalam jejaring pengetahuannya. Kemudian beliau pun berpikir, apakah yang akan terjadi dengan mereka? Setelah menjadi sadar bahwa ke-15 orang ini memiliki sifat yang dibutuhkan untuk berbuat baik, beliau pun mengambil patak dan jubah lalu pergi ke tempat Kukutamita menebarkan jaring penjeratnya. Pada hari itu tidak ada satupun hewan yang berhasil dijeratnya. Sang guru meninggalkan jejak kakinya pada salah satu jaring penjerat pemburu ini.
dan beliau pun pergi duduk berteduh di semak belukar. Pada pagi harinya, Kukutamita mengambil busur panahnya pergi ke tempat jaring penjeratnya ditebarkan. Ia memeriksa seluruh jaring dari yang pertama sampai yang terakhir, dan ia menemukan bahwa tidak ada satupun hewan yang berhasil terjerat. Pada akhirnya ia melihat jejak kaki sang guru, lalu pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Beberapa orang telah melepaskan hewan-hewan yang telah berhasil saya tangkap. Kemarahannya memuncak terhadap sang guru, dan ketika melanjutkan perjalanan, ia melihat sang guru sedang duduk di semak belukar. Ia langsung menarik anak panahnya dan ia sendiri berkata, "Ia adalah orang yang melepaskan hewan-hewan yang telah saya tangkap. Saya akan membunuhnya." Sang guru mengizinkan dirinya untuk menarik panah, tetapi beliau tidak mengizinkannya untuk menembak. Pemburu itu berdiri diam di sana tanpa mampu menembakkan anak panah dan menariknya dari tali busur, sehingga ia menjadi kelelahan dengan air liur bercucuran keluar dari mulutnya, seolah tulang rusuknya telah hancur. Tatkala para putranya pulang ke rumah, mereka berkata, "Ayah kita begitu lama pulang ke rumah, apa yang terjadi?" Maka istrinya mengirim mereka keluar dengan berkata, "Para putraku tercinta, pergilah cari ayah kalian." Kemudian mereka membawa panah dan berangkat. Ketika melihat ayah mereka sedang berdiri diam terpaku, mereka pun berkata, "Itu pasti musuh-musuh ayah kita." Dan ketujuh bersaudara ini dengan segera menarik anak panah mereka. Namun dengan kesaktian adidaya Sang Buddha, mereka semua dibuat tidak dapat bergerak persis di tempat ayah mereka berdiri. Ibu mereka bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa para putraku begitu lama pulang ke rumah?" Maka ia mendatangi tempat suaminya dan para putranya pergi, didampingi dengan ketujuh menantunya. Tatkala melihat suaminya dan para putranya sedang berdiri diam terpaku di sana, ia pun berpikir, kepada siapakah anak panah mereka tujukan? Ketika ia menoleh ke sekeliling dan melihat sang guru, ia langsung mengulurkan kedua tangan dan menangis keras. "Jangan bunuh ayahku, jangan bunuh ayahku." Kukutamita mendengar suara tangisannya dan berpikir, "Saya sungguh merasa kehilangan. Ia adalah ayah mertuaku. Oh, betapa kejinya perbuatan saya." Para putranya juga berpikir, "Jadi ia adalah kakek kita. Oh, betapa kejinya perbuatan kita." Ketika Kukutamita berpikiran ia adalah ayah mertuaku, wataknya menjadi ramah. Demikian juga dengan para putranya ketika berpikiran, ia adalah kakek kita. Watak mereka pun menjadi ramah. Lalu ibu mereka, putri orang kaya tersebut berkata kepada mereka, "Buanglah panah kalian segera, minta maaflah kepada ayah saya." Sang guru mengetahui bahwa hati mereka melunak sehingga beliau pun mengizinkan mereka bergerak untuk menurunkan panah. Kemudian mereka membungkukkan badan di hadapan sang guru dan meminta maaf kepada beliau dengan berkata, "Mohon maafkanlah kami, Bhante." Setelah berkata demikian, mereka duduk dengan penuh hormat di satu sisi, lalu sang guru menyampaikan uraian dhamma dengan topik berurutan kepada mereka. Pada akhir penyampaian khotbah, Kukutamita beserta 7 putra dan 7 menantunya, secara keseluruhan 15 orang mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sang guru pergi berpindah-patah dan setelah sarapan beliau pun kembali ke wihara. Sekembalinya beliau, Ananda Thera bertanya kepada beliau, "Bhante, kemanakah Anda pergi tadi?" "Saya bersama Kukutamita, Ananda." "Apakah Anda menaklukkan mereka agar mereka mengakhiri perbuatan membunuh makhluk hidup, Bhante?" "Ya, Ananda."
Kukutamita bersama dengan 7 putra dan 7 menantunya telah memiliki keyakinan yang mengakar dan membumi. Mereka telah menyatakan berlindung kepada Tiratana dan tidak lagi melakukan pembunuhan makhluk hidup. Para bikhu berkata, "Bhante, apakah ia mempunyai seorang istri?" "Ya, para bikhu, ia mempunyai seorang istri, dan istrinya mencapai tingkat kesucian Sotapanna saat dirinya masih merupakan seorang gadis yang tinggal bersama keluarganya." Para bikhu memulai pembicaraan dengan berkata, "Jadi Kukutamita memiliki seorang istri, dan istrinya berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna saat masih gadis. Ia menikah dengan dirinya dan memiliki 7 orang putra. Selain itu, selama ini setiap kali suaminya berkata kepadanya, 'Bawakan busur panah saya, bawakan anak panah saya, bawakan pisau berburu saya, bawakan jaring saya,' ia menuruti perkataannya dan memberinya apapun yang dimintanya. Dan suaminya pun membawa segala barang yang diberikan olehnya, lalu pergi untuk berburu dengan membunuh makhluk hidup. Apakah mungkin seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna masih membunuh makhluk hidup?" Tak lama berselang sang guru menghampiri dan bertanya, "Para bikhu, apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian saat duduk di sini sekarang?" Ketika mereka memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, "Wahai para bikhu, tentu saja mereka yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna tidak lagi melakukan pembunuhan makhluk hidup. Istri Kukutamita melakukan hal itu dengan diliputi oleh pikiran, 'Saya akan mematuhi perintah suami saya.' Ia tidak pernah berpikiran, ia akan mengambil barang yang saya berikan kepadanya dan pergi ke sana untuk membunuh makhluk hidup. Jika tangan seseorang telah terbebas dari segala luka, maka walaupun ia menaruh racun di tangannya, racun itu tidak akan pernah bisa melukainya. Dengan kata lain, bila seseorang tidak memiliki pikiran buruk dan tidak berbuat jahat, ia akan mengambilkan busur panah ataupun benda lainnya untuk orang lain, tanpa melakukan kejahatan." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma, lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. "Jika tangannya tidak terdapat luka, walau ia menaruh racun di tangannya, racun itu tidak akan bisa melukai dirinya yang telah terbebas dari segala luka. Penderitaan tidak akan menimpa dirinya yang tidak melakukan kejahatan." Pada waktu berikutnya, para bikhu memulai pembicaraan ini. Atas dasar apa Kukutamita bersama ke-7 putra dan ke-7 menantunya dapat mencapai tingkat kesucian Sotapanna? Dan mengapa ia terlahir kembali sebagai seorang pemburu? Pada saat itu, sang guru mendekat dan bertanya, "Wahai para bikhu, apa yang menjadi topik pembicaraan kalian saat duduk di sini sekarang?" Ketika mereka memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, "Kisah masa lampau, bendahara kota dan bendahara daerah." Wahai para bikhu, pada masa lampau, orang-orang merencanakan pembangunan sebuah stupa untuk Buddha Kassapa. Dan mereka berkata, "Apakah bahan perekat yang akan digunakan untuk stupa ini dan cairan apa yang harus digunakan?" Dan inilah keputusan mereka. Mineral kuning dan arsenik merah akan digunakan sebagai bahan perekat serta minyak wijen sebagai cairan. Lalu mereka menghancurkan mineral kuning dan arsenik merah menjadi bubuk, kemudian mencampurkannya dengan minyak wijen. Setelah itu, mereka membelah batu bata menjadi 2 bagian dan saling menukari batu bata dengan balok emas. Lalu mereka menaruhnya untuk dijadikan sebagai dinding dalam. Dinding luar terdiri dari balok-balok emas yang padat, masing-masing bernilai 100.000 keping uang. Tatkala stupa telah siap untuk menyimpan relik, mereka pun berpikir,
Kini kita telah menyiapkan stupa yang siap untuk dimasuki relik. Kita membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak. Siapa yang akan menjadi ketua kita?" Seorang bendahara desa berkata, "Saya akan menjadi ketua." Setelah berkata demikian, ia menyumbangkan 1 kor emas untuk kotak penyimpanan relik. Tatkala para penduduk daerah itu melihat perbuatannya, mereka pun berkata, "Bendahara kota ini hanya menyimpan uang. Meskipun pembangunan stupa ini sangat baik, ia tidak ingin menyumbangkan uang yang cukup agar dirinya dapat menjadi ketua." Dikarenakan telah menyumbangkan 1 kor hartanya, bendahara desa hendak menjadi ketua. Dan mereka pun merasa sangat tersinggung. Bendahara kota mendengar perkataan mereka dan berkata, "Saya akan menyumbangkan 2 kor dan saya sendiri yang akan menjadi ketua." Setelah berkata demikian, ia pun menyumbangkan 2 kor hartanya. Kemudian bendahara desa itu berkata, "Saya akan menjadi ketua," dan menyumbangkan harta sebanyak 3 kor. Demikianlah bendahara desa dengan bendahara kota saling beradu, hingga akhirnya bendahara kota menawarkan untuk menyumbangkan harta sebanyak 8 kor. Saat itu, bendahara desa hanya memiliki harta sebanyak 9 kor di dalam rumahnya, sedangkan bendahara kota memiliki harta sebanyak 40 kor. Oleh karena itu, bendahara desa sendiri berpikir, "Jika saya menyumbangkan 9 kor, bendahara kota ini akan berkata, 'Saya akan menyumbangkan 10 kor, dan saya sendiri akan jatuh miskin.' Maka bendahara desa berkata, 'Saya tidak hanya akan memberikan seluruh harta yang saya miliki, tetapi saya juga akan mengabdikan diri saya sendiri, istri saya, beserta 7 putra dan 7 menantu saya, untuk dijadikan sebagai budak bagi stupa ini.' Para penduduk desa berkata, 'Sangatlah mudah untuk mendapatkan sumbangan uang, tetapi ia bersama dengan istri, para putra dan para menantunya telah mengorbankan diri mereka sendiri. Biarlah ia yang menjadi ketua.' Maka mereka mengangkatnya sebagai ketua. Demikianlah ke-16 orang ini menjadi budak bagi stupa itu. Meskipun demikian, para penduduk desa tetap memperlakukan mereka layaknya orang bebas. Karena itulah mereka merawat stupa itu sehingga stupa itu menjadi satu-satunya benda yang dirawat oleh mereka. Ketika masa hidup mereka telah berakhir, mereka meninggal dan terlahir kembali di alam dewa. Mereka hidup di alam dewa selama masa interval antara masa 2 Buddha. Pada masa Buddha Gotama, sang istri meninggal dari alam dewa dan terlahir kembali sebagai putri orang kaya di Sawati. Ketika dirinya masih gadis, ia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Namun, kelahiran kembali adalah suatu hal yang menyedihkan bagi dirinya yang belum pernah melihat kebenaran. Dan begitu pula dengan suaminya. Setelah terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, suaminya pada terakhir kalinya terlahir kembali sebagai pemburu. Demikianlah hingga tak lama berselang, putri orang kaya itu melihat mantan suaminya pada masa lampau yang kembali dijumpainya. Dan seperti yang dikatakan bahwa melalui hubungan masa lampau ataupun masa kini, cinta bersemi kembali bagaikan teratai yang mekar di atas air. Putri orang kaya menikahi sang pemburu semata-mata hanya karena ia merupakan mantan suaminya pada masa lampau. Begitu pula dengan para putranya yang meninggal dari kehidupan tersebut, mereka berada dalam kandungannya. Sama halnya dengan para menantunya yang berada dalam kandungan ibu mereka masing-masing. Dan saat mereka telah cukup dewasa untuk dinikahi, mereka pun dinikahkan ke dalam rumah tangga yang sama. Demikianlah mereka yang pada masa itu merawat stupa, dengan kekuatan kebajikan yang telah diperbuat, mereka mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kisah masa lampau selesai.